Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Saudaraku, sahabatku, muslimin muslimah rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali di channel Mutiara Hikmah. Semoga kita semua senantiasa diberi karunia nikmat sehat dan istiqomah dalam ibadah. Saudaraku, sahabatku, sharing Mutiara Hikmah kali ini mengambil tema untuk siapa kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Kebaikan merupakan salah satu implementasi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cuplikan Quran surat Al-Isra ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat keburukan, keburukan itu pun juga untuk dirimu sendiri. Makna yang tersirat di dalam ayat tadi diantaranya adalah bahwa jika seorang insan hamba Allah melakukan amal saleh, berbuat kebaikan, melakukan perbuatan yang mulia karena Allah, lillahi ta'ala, maka kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Dan insya Allah, Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Saudaraku, sahabatku, sebagai penguat ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Seperti pada peribahasa atau pepatah, siapa yang menanam, dia akan memetik. Siapa yang menebar, dia akan menuai. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan memetik kebaikan juga, insya Allah. Sebaliknya, jika ada yang tega berbuat keburukan di muka bumi ini, maka keburukan itu pun akan kembali kepada diri si pembuat keburukan. Na'udzubillahi min dzalik.
Ayat yang menguatkan mengenai kebaikan juga terdapat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, yang artinya bahwa tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Itulah beberapa ayat yang bisa kita ambil hikmahnya mengapa kita harus berbuat baik. Allah Maha Baik. Allah sangat menyukai orang-orang yang baik. Semoga Allah memampukan kita untuk senantiasa bisa melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah hikmah yang bisa kita petik dari ayat-ayat tentang kebaikan tersebut? Di antara hikmah yang ada yang bisa kita petik adalah bahwa sesungguhnya jika seorang hamba Allah melakukan amal saleh atau kebaikan, maka insan yang melakukan kebaikan itu atau kebaikan dari apa yang dilakukan itu akan kembali pada dirinya dengan tampak pada wajahnya cahaya keimanan. Di hatinya ada nur cahaya suci di dalam hatinya. Ada kekuatan di dalam fisik badannya. Ada kelapangan pada rizkinya, serta menimbulkan rasa cinta atau mahabbah bagi sesama manusia. Dan sebaliknya, jika seorang hamba Allah melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang Allah, maka akan ada noda hitam di mukanya, noda suram di wajahnya. Selain itu, ada kegelisahan di hatinya, ada kelemahan pada fisik badannya, bahkan ada kesempitan pada rizkinya, dan bisa menimbulkan kebencian dari sesama manusia. Karena umumnya manusia tidak suka melihat keburukan. Saudaraku, sahabatku rahimakumullah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling mulia. Mengapa? Karena manusia diberi akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Marilah kita bersama-sama senantiasa menguatkan iman, seraya mohon pada Allah agar setiap saat, setiap situasi, setiap kondisi kita terus dibimbing untuk senantiasa bisa berbuat baik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Memang tidak sama kemampuan orang yang satu dengan orang yang lain dalam berbuat baik. Mereka yang berlimpah harta bisa bersedekah banyak jumlahnya, tapi yakinlah bahwa Allah memberi kemampuan pada kita untuk senantiasa berbuat baik. Semoga dengan perbuatan baik kita tercatat sebagai hamba Allah yang taat padanya, umat Rasulullah yang mengikuti ajarannya, dan semoga kelak surga keabadiannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sahabatku, tiada gading yang tak retak. Setiap insan pasti punya salah dan dosa.
Untuk itu izinkan saya mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan salah, atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang saya punya. Akhir salam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.